Yogyakarta. Selamat siang, perkenalkan nama saya Inneke Dian Kurniasih. Saya adalah seorang ASN. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya sebagai peserta Diklat PKP Angkatan 1 tahun 2025. Dalam aksi perubahan ini, saya mengambil tema pengendalian peredaran rokok ilegal melalui edukasi masyarakat berbasis komunitas di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Latar belakangnya adalah karena tingginya peredaran rokok ilegal di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Peredaran rokok ilegal menjadi hal yang kian kompleks di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Fenomena ini memunculkan berbagai persoalan yang merugikan baik dari segi ekonomi maupun hukum. Dalam konteks ekonomi, peredaran rokok ilegal menyebabkan kerugian signifikan bagi negara akibat hilangnya potensi penerimaan negara dari cukai rokok. Dengan maraknya peredaran rokok ilegal menyebabkan potensi kerugian negara meningkat dan berdampak pada berkurangnya anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, rokok ilegal tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan di bidang cukai, tetapi juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Satpol PP memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Satpol PP DIY sebagai aparatur penegak perda dan peraturan lainnya lewat dana bagi hasil cukai hasil tembakau melaksanakan kegiatan penegakan hukum yaitu sosialisasi dan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Yang mendorong aksi perubahan ini adalah yang pertama, masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang bahaya peredaran rokok ilegal. Yang kedua, saat ini sosialisasi hanya terbatas pada kegiatan tatap muka. Kemudian selanjutnya pada PMK 72 tahun 2024, kegiatan sosialisasi melalui tatap muka dibatasi menjadi 6 kali pada setiap tahunnya. Dan yang terakhir, arahan dan dukungan dari pimpinan terkait dengan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Tahapan saya dalam melakukan aksi perubahan ini adalah yang pertama, kegiatan persiapan implementasi aksi perubahan yang terdiri dari konsultasi dengan mentor, koordinasi dengan staf seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan selaku pelaksana, penjelasan aksi perubahan dengan rekan kerja Satpol PP DIY, rapat koordinasi pembentukan tim aksi perubahan, pembuatan SK tim aksi perubahan, penyusunan jadwal pelaksanaan aksi perubahan. Kedua, menyusun SOP edukasi masyarakat berbasis komunitas. SOP ini nantinya adalah sebagai standar acuan pelaksanaan kegiatan edukasi masyarakat berbasis komunitas. Ketiga, menyusun SK tim terpadu. Tim ini bertujuan menyinergikan Satpol PP Kabupaten Kota dan Satpol PP DIY dalam melaksanakan pengendalian peredaran rokok ilegal di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Keempat, melakukan sosialisasi melalui media sosial. Kegiatan ini bertujuan agar informasi terkait bahaya peredaran rokok ilegal dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas, terutama oleh masyarakat pengguna media sosial. Kelima, melakukan edukasi dengan membangun sinergi dengan media massa. Dalam kegiatan ini, media massa menyiarkan berita kepada masyarakat terkait dengan pemusnahan barang bukti hasil penindakan barang kena cukai ilegal. Keenam, melakukan edukasi ke jasa ekspedisi dan pedagang rokok. Kegiatan ini dilakukan secara jemput bola kepada pedagang rokok dan agen jasa ekspedisi. Ketujuh, peningkatan kompetensi petugas. Kami menyelenggarakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur Satpol PP DIY terkait dengan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pengelolaan media sosial. Kedelapan, melakukan monitoring secara berkala terhadap respon pengguna media sosial agar kami bisa memantau efektivitas konten edukasi peredaran rokok ilegal. Kesembilan, melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan aksi perubahan yang telah dilakukan. Dengan maraknya peredaran
rokok ilegal di daerah istimewa Yogyakarta yang disebabkan karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya rokok ilegal ini, maka saya, Dr. Andus Novia Rahmat, MSI, Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Inneke Dian Kurniasih SH yang berjudul pengendalian peredaran rokok ilegal melalui edukasi masyarakat berbasis komunitas. Harapan saya dengan adanya aksi perubahan ini tentu saja akan membawa perubahan dan akan menekan peredaran rokok ilegal di daerah istimewa Jakarta sehingga pendapatan negara dari cukai rokok bisa semakin dioptimalkan. Saya mendukung selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan di Satpol PP DIY dan kami ucapkan selamat atas aksi perubahan ini. Mudah-mudahan bisa membawa dampak positif nantinya bagi Satpol PP DIY khususnya dan juga bagi daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Mudah-mudahan lancar dan sukses selalu. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Inneke atas aksi perubahan dengan judul pengendalian peredaran rokok ilegal melalui edukasi masyarakat berbasis komunitas oleh Satuan Polisi Pamung Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya menyambut baik atas kegiatan pengendalian peredaran rokok ilegal melalui edukasi masyarakat berbasis komunitas. Semoga dengan kegiatan ini peredaran rokok ilegal di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dapat dikendalikan dan mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan yang turut andil di dalamnya. Saya menyambut baik atas penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang berbasis pada edukasi berbasis komunitas dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat dengan harapan semoga dengan penyelenggaraan kegiatan pagi hari ini dapat mengurangi sekaligus dapat memberantas peredaran rokok ilegal yang ada di wilayah Provinsi DIY. Aksi perubahan pengendalian rokok ilegal melalui edukasi berbasis komunitas oleh Satuan Polisi Pamung Praja DIY memperkaya konten media dalam memberikan pengetahuan tentang rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Harapannya dengan aksi perubahan ini masyarakat dapat mengetahui bahaya peredaran rokok ilegal. Kemudian pada gilirannya secara aktif masyarakat dapat melakukan pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal.